Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farida 54A Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus tetap bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Setelah pada video part 1 atau bagian 1 sebelumnya, rombongan kami berwisata religi ke Firdaus Fatimah Zahra di Semarang, dilanjutkan lagi pada video part 2 atau bagian 2 berwisata religi lagi di Masjid Agung Semarang. Dan saat ini saya masih bersama rombongan Family Gathering Tadabur Alam di Semarang yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Anwar Qasim dan diikuti juga oleh beberapa jamaah Masjid Al Anwar Surabaya. Dan yang tidak kalah seru dan menariknya lagi pada video part 3 atau bagian 3 ini, rombongan kami diajak dan dimanjakan berwisata sambil menaiki bis tingkat wisata milik Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Semarang, muter-muter dan keliling di beberapa tempat yang ada di Kota Semarang ini. Dan setelah itu turun dari bis, rombongan dipersilakan jalan-jalan, menikmati dan melihat-lihat beberapa destinasi wisata yang menarik dan bersejarah yang ada di beberapa kota lama Semarang ini. Jadi tonton video ini sampai selesai ya, karena ada info-info wisata yang menarik dan lebih seru lainnya. Bagi yang baru menemukan channel saya ini dan menonton videonya, tolong bantu subscribe ya, aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi supaya bisa menonton video-video terbaru saya yang lebih seru dan menarik lagi selanjutnya. Dan tolong tekan tombol like-nya juga ya. Terima kasih. Oke, sudah nggak sabar lagi kan dan semakin penasaran? Yuk ikuti saya, cekidot. Saat ini rombongan kami sedang menaiki bis tingkat wisata milik pemerintah Kota Semarang. Menariknya di sini, di samping sisi kanan dan kiri bis ada tagline bertuliskan "Yuk muter-muter Semarang". Uniknya, naik bis ini tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Karena gratis ini, maka yang pingin naik sampai antri, makanya harus pesan dulu sebelumnya. Cukup menyetorkan KTP kepada petugas guna pendataan yang nantinya akan dikembalikan usai tur. Bis ini berkapasitas 70 orang dengan 12 orang di lantai dasar dan 58 orang untuk lantai 2. Bis ini menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya ada wifi dan ada guide-nya juga loh. Jadi kalau naik bis ini harus pesan dan antri dulu, karena bis ini mempunyai 3 trip jadwal pemberangkatan untuk hari Senin sampai Jumat, yaitu jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 15 sore. Dan untuk weekend, hari Sabtu dan Minggu, ada 4 trip jadwal pemberangkatan, jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 15 sore, serta ditambah lagi dengan jam 19 malam. Uniknya lagi di sini, bis wisata Semarang ini mempunyai beberapa nama, yaitu Si Kenang, Si Denok, dan Si Kuncung. Bagaimana, menarik bukan? Ayo tunggu apa lagi? Wisata keliling kota Semarang, naik bis tingkat, sudah gratis, nyaman lagi. Ini dia bis pariwisatanya yang disediakan khusus untuk para wisatawan muter-muter dan keliling sambil naik bis untuk melihat-lihat dan menikmati beberapa tempat-tempat wisata yang menarik dan bersejarah yang ada di kota Semarang ini. Bis ini membawa kami muter-muter melihat keindahan kota Semarang. Sambil bisnya berjalan, guide-nya di sini bertugas menunjukkan dan menjelaskan beberapa tempat-tempat wisata yang dilewati yang menarik dan bersejarah yang ada di kota Semarang ini. Bisa dilihat untuk para bentuk dari tubuh seperti itu adalah seperti ini yang menandakan bahwa semangat juga sangat pahlawan. Dan ini adalah bundaran Simpang 5 yang asri banget. Di seberang jalan itu terlihat gedung Lawang Sewu. Alhamdulillah rombongan kami turun dari bis. Ini dia bis yang membawa kami tadi.
Ini dia tagline bisnya, bertuliskan yuk muter-muter Semarang pada sisi kanan dan sisi kiri bis. Kebetulan rombongan kami ini diturunkan bis di Kota Lama Semarang. Bagus banget kan bisnya. Selanjutnya panitia memberikan kebebasan kepada rombongan selama 3 jam untuk jalan-jalan kemana saja di Kota Lama Semarang ini. Setelah itu rombongan harus kembali ke bis semula karena bisnya sudah menunggu. Oke, kali ini saya lagi berada di Kota Semarang. Ini ada bangunan-bangunan tua di belakang saya ini. Jalan Kutilang 1. Jadi di Kota Semarang ini banyak kita jumpai gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda yang memiliki gaya arsitektur Eropa. Background gedung-gedung peninggalan zaman Belanda ini bagus banget sebagai tempat spot foto. Oke, yuk keseruannya ikuti saya ya. Dan sangat instagramable banget, banyak yang suka foto-foto di sini dan juga banyak dipakai untuk foto-foto private. Bagaimana, menarik bukan? Yuk ikuti terus jalan-jalan saya. Sebagai ibu kota Jawa Tengah, Semarang memiliki beberapa julukan, di antaranya satu yaitu sebagai Veneti van Java atau Venesia dari Jawa, karena Semarang dilalui banyak sungai. Julukan yang kedua yaitu sebagai Kota Lumpia, karena lumpia menjadi makanan khas kuliner Semarang. Dan lumpia Semarang ini mempunyai cita rasa yang khas, agak sedikit manis dan ada rebungnya. Jadi kurang afdol kalau ke Semarang tidak membawa oleh-oleh lumpia Semarang. Julukan yang ketiga adalah sebagai Kota Atlas, diambil dari kata singkatan. Jadi Semarang di sini menjadi kota yang aman, tertib, lancar dan sehat. Selamat datang di Kota Lama Semarang. Ini ada di Jalan Letjen Suprapto. Dan julukan yang keempat adalah sebagai The Port of Java, yaitu sebagai pelabuhannya Jawa. Ini saya lagi menyusuri jalan, banyak bangunan-bangunan tua yang saya temukan. Setelah saya melanjutkan perjalanan lagi, saya menemukan bangunan tua bersejarah peninggalan zaman Belanda yang tidak kalah menariknya juga, yang mempunyai ciri khas bangunannya sangat eksotis dengan warna merah tua yang mencolok. Gedung tua peninggalan zaman Belanda ini bernama Gedung Marba. Ini dia gedung Marbanya yang telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya Indonesia yang terletak di salah satu sudut Kota Lama Semarang. Gedung Marba ini terletak di Jalan Letjen Suprapto nomor 33, Kota Lama Semarang. Jadi gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda yang ada di Kota Semarang ini kebanyakan masih terlihat megah walau sudah termakan usia. Jadi banyak dicari para wisatawan untuk spot foto. Bagaimana, menarik bukan gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda yang ada di Kota Semarang ini? Perjalanan saya lanjutkan di Lawang Sewu. Kurang afdol rasanya ke Semarang nggak mampir dan datang ke Lawang Sewu ini. Bagi yang belum tahu, gedung Lawang Sewu ini merupakan salah satu dari beberapa gedung tua peninggalan zaman Belanda
Ini dia harga tiket masuk terbaru Lawang Sewu Semarang. Dewasa 20.000 per orang, anak-anak 10.000 per anak, Wisman 30.000 per orang. Menurut sejarahnya dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu berarti 1000 pintu. Tidak berarti gedung ini mempunyai 1000 pintu, tapi faktanya Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu ini memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Dan dulunya Lawang Sewu ini merupakan kantor kereta api milik Belanda yang mempunyai beberapa lantai. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Dan ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Dan ini terlihat Simpang 5 yang merupakan salah satu pusat keramaian kota Semarang. Kenapa? Karena di sini terdapat 5-6 rambu lalu lintas. Bayangkan betapa ramainya ini jalan. Mohon maaf sekali pemirsa, saya tidak bisa meliput bagian dalam Lawang Sewu karena waktu yang tidak memungkinkan dan harus segera kembali ke bis karena bisnya sudah menunggu. Sebenarnya waktunya masih kurang, tapi mau gimana lagi, kami perginya memang rombongan wisata, jadi ini sesuai dengan jadwal. Selanjutnya bis wisata Semarang ini menurunkan rombongan kami di rumah makan. Di rumah makan ini kami melaksanakan sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan makan malam bersama, dilanjutkan dengan acara santai sejenak. Mau tahu acara santai sejenaknya itu apa? Tonton video ini sampai selesai ya. Ini dia sudah nyampe di rumah makannya, dan di rumah makan ini kami melakukan sholat asar berjamaah. Ini dia ada door prize dan bagi-bagi hadiah dari panitia dan membagikannya kepada peserta rombongan ini, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, dengan syarat harus bisa menjawab tebak-tebakan yang diberikan oleh panitia. Siapa yang mau dapat hadiah? Kalau mau dapat hadiah syaratnya satu, kita nyanyi dulu, oke? Tapi nyanyinya harus dengan konsentrasi, oke? Kalau kalian pernah dengar ini? Kok pintar semua, hebat. Ya, ini sebetulnya adalah salah satu contoh pendidikan karakter. Berani maju ke depan di hadapan semua orang, begitu. Oke, sekarang nyanyi lagi. Habis itu kita nyanyi dulu. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Kurang semangat. Lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi gosok gigi? Siapa yang tadi pagi langsung mandi gosok gigi? Siapa yang tadi pagi gosok gigi pakai oli? Kamu gosok gigi pakai apa? Pakai, ya Allah, gosok gigi pakai oli. Bahasa gimana? Bahasa gigi bu, ada yang Prancis saya. Bahasa gigi, oke. Sekarang anda sudah bisa jawab tadi, dapat hadiah satu-satu. Ini suatu yang saya lakukan, terima kasih. Alhamdulillah saya dapat hadiah banyak.
Dan mohon maaf sekali, tebak-tebakannya tadi tidak saya liput semuanya karena hari sudah semakin malam. Rombongan kami melanjutkan perjalanan untuk mencari masjid untuk melaksanakan sholat jamak qashar maghrib dan isya berjamaah. Alhamdulillah, tibalah rombongan bis ini tiba di salah satu masjid. Dan setelah rombongan kami memasuki masjid, apa yang terjadi? Subhanallah, di luar dugaan dan di luar jadwal. Ternyata masjid yang kami tuju ini adalah tempat ziarah, yaitu tempat makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di kota Semarang. Alhamdulillah banget, jadi sholat berjamaah sambil berziarah. Setelah seharian mengunjungi beberapa tempat wisata, rombongan kami sudah pada kecapean. Saatnya beristirahat dan harus check-in bermalam di hotel. Bagaimana menarik dan seru bukan videonya? Semoga bermanfaat dan bisa menambah daftar referensi wisata sobatku semua. Tolong dukung channel saya ini ya dengan cara tekan tombol subscribe bagi yang belum, aktifkan dan nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat semua bisa mengikuti video-video terbaru saya yang lebih seru dan menarik lagi selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like-nya juga ya, berkomentar di kolom komentar, dan tolong bantu share ya bila suka, terhibur dan bermanfaat videonya. Oke, terima kasih. Mau tahu rombongan kami menginap di hotel mana dan bagaimana keseruannya? Tonton videonya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.